kasus positif COVID di Indonesia masih tinggi. Iya kan? Apalagi nih? Waduh, Singapura sudah resesi. Kaget aku. Jangan main HP terus. Bukan cara nyopetnya itu loh. Aduh, masih terampil aja gitu kan. Ya aduh, sesama veteran pencopet kita udah tahu lah caranya. Jadi makanya antara kaget-kaget gembira kita. Aku baru tukang copet, ini raja copet. Oh, ini raja. Silakan duduk. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja. Main HP melulu ini. Waduh. Walaupun obrolan kita belum tentu juga didengar orang. Ya, nggak penting. Semut aja ngedengerin kok, apalagi orang, ya kan? Ini Om kenalin dulu ya. Yes. Minum silakan. Yeah. Assalamualaikum hadirin, selamat malam, kembali ketemu di Talk Show with BHS bersama Om Why The Miracle. Dan tamu kita bukan pencopet, itu cuman acting, yaitu Bang Deddy Mizwar. Om Wai. Terima kasih Om Wai. Kan kalau soal keterampilan tadi itu yang seret gitu. Sama no, ya kan? Sama-sama veteran. Dulu waktu Om masih muda, rambut masih gondrong, ya kan? Beliau juga masih, waduh, ya kan? Jadi apa kabar nih sekarang? Baik, Om Deddy Mizwar. baik, semua baik. Jadi Anda itu memang nggak bisa terus dipisahkan dari sosok Naga Bonar, itu ada. Ya bisa juga sih, tergantung pesanan. Oh begitu. Nah sebenarnya apa sih yang menarik dari sosok Naga Bonar itu? Ya jadi waktu saya ketemu Pak Asrul Sani yang membuat cerita Naga Bonar yang pertama dulu, itu dia katakan Naga Bonar ini dibikin untuk supaya kita ini sebagai bangsa menoleh sejenak ke belakang. Oke. Menoleh sejenak saja ke belakang untuk mengetahui sampai sejauh mana sebetulnya bangsa ini sudah melangkah. Jangan salah arah. Mari kita koreksi, kita revisi kalau salah arah. Bahwa negara ini dibangun bukan hanya oleh para intelektual atau kaum yang kaya, tapi juga rakyat miskin, bahkan rakyat yang bodoh. Bahkan seorang tukang copet sekalipun punya andil dalam kemerdekaan bangsa. Oh jadi ada pesan yang dalam sebenarnya di balik pembikin film itu. Nah itulah. Tapi waktu itu kenapa kok dipilih Kang Deddy ya? Ya ini sebetulnya itu menurut Pak Asrul, tokoh Naga Bonar itu untuk diperankan oleh Soekarno M. Nur. Sebetulnya. Oh sebenarnya Soekarno M. Nur. Tapi pada saat itu Soekarno M. Nur sudah tua kan, mulai berumur, jadi nggak cocok lagi secara usia. Jadi sutradara memilih saya, kemudian dengan satu syarat karena wajahnya itu harus hancur Naga Bonar itu. Kalau saya ini terlalu cakep katanya. Anda kan terlalu cakep menurut Pak Asrul. Dulu ya kan. Pak Asrul nggak setuju, makanya saya ganjal macam-macam kan saya supaya kelihatan agak segi delapan lah muka kita kan. Masih ingat nggak dialeknya? Masih nggak dialeknya masih ya? Ya kalau yang pertama itu ada yang terkenal tuh, tentang dialog dengan bujang yang sudah jadi mayat kan, sudah jadi mati dia ditembak Belanda ya itu. Jadi sudah aku bilang kau jangan bertempur, kau bertempur juga matilah kau, dimakan cacing kau, kubur. Kalau yang kedua itu tadi bicara dengan Jenderal Sudirman kan, turunkan tanganmu Jenderal, kan? Turunkan tanganmu Jenderal. Ngapain di Jalan Sudirman begini terus? Ya kan? Tidak semua orang yang lewat di sini pantas kau hormati. Turunkan tanganmu. Tapi itu Anda belajar logat Batak bener ya, dialek Batak ya? Ya alhamdulillah saya gini Om Wai. Guru saya di IKJ itu Pak Wahyu Siombing, orang Batak yang sangat terbuka ya, sangat spontan. Aku sampai curiga ke orang Batak betulan itu. Macam mana itu? Kemudian tahun 82 aku syuting di Toba. Syuting Toba itu 3 sampai 4 bulan di sana. Jadi ya kemudian waktu aku berteater sebelumnya aku juga sering ke Medan kan. Jadi suasana atau atmosfer lingkungan dari orang Medan, Batak ya sudah nggak asing lagi. Saya bisa cepat beradaptasi ya karena sering sekali sana gitu. Dan tapi aslinya ada orang mana? Madura bukan ya? Seorang Betawi. Enggak, saya Madura. Itu Betawi ya? Orang Betawi toh? Betawi Makassar saya. Oh Betawi Makassar. Bugis, Betawi Bugis. Iya. Jadi, Bang Deddy Mizwar ini aktor kawakan, bukan kaleng-kaleng. Zaman anak sekarang bilangnya begitu ya kan? Penghargaannya banyak bererot, ya kan?
Padahal dulu kalau tidak salah, ini Om pernah riset, Anda itu sebenarnya pernah studi belajar farmasi ya? Iya, Dan menjadi PNS di Dinas Kesehatan DKI. Benar itu ya, benar ya? Iya. Jadi ceritain dong. Itu. Saat itu kan orang tuanya berpikir bagaimana anaknya setelah lulus SMA, tingkat SMA bisa kerja. Nah, waktu itu ada STM, ada SMA, ada SKKA, ya. Ada juga sekolah menengah farmasi, kejuruan itu kan. Saya di sekolah menengah farmasi karena bisa kerja di apotek, bisa segala macam, bisa jadi retailer segala macam. Tapi ternyata saya diterima di Dinas Kesehatan DKI. Jadi PNS. PNS. Loh, 2 tahun saya. 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu saya menemukan satu titik di mana kita harus memilih. Tiba-tiba saya selama ini berteater kan. Teater, kemudian satu titik tahun 76 harus memilih. Saya ingin menggeluti seni peran atau tetap jadi pegawai negeri sipil. Saat itu bahkan saya udah mau dapat beasiswa untuk disekolahkan. Nah, saya memilih untuk jalan keaktoran. Nah, waktu itu sempat di teater ikut siapa? Siapa waktu itu teater? Ada Teater Remaja Jakarta saya ikut itu di atas bimbingan Direktorat Kesenian. Di belakang Sarina Pak Kasim Ahmad, ada almarhum Aldi Sarsafar. Masih ingat semua ya? George Kamarullah sekarang berubah jadi kameramen di kopi. Iya. Teman-teman saya semua itu. Aduh. Setelah itu nggak laku di film kan? Kan belum jelas masa depan. Iya. Nggak laku di film, kata distributor di daerah nih Om Wai. Apa dibilang? Udah jangan pakai Deddy Miswar, nggak hoki, nggak hoki. Kalau dibilang nggak hoki, udah selesai itu. Selesai. Belum tahu dia. Belum tahu. Tapi justru itu, ini titik balik yang luar biasa buat saya pikir. Tadi ada tantangan gitu ya? Iya, mungkin benar loh mereka. Nggak hoki karena memang saya belum bisa. Makanya saya kuliah lagi. Saya kuliah di IKJ. Di Kesenian Jakarta. Ngomong-ngomong soal mampu itu, Anda betul-betul tunjukkan ini. Ada lagi Om Riset itu, ya kan? Om Riset. Ya, beliau ini akhirnya tampil di sebuah film dengan acting yang sangat vulgar. Dan itu bagus, walaupun kelihatan grogi tapi cakep itu. Tahu adegannya apa kan? Tahu ya? Tempat grogi pokoknya adegan itu loh. Ya, biasa itu. Kita di teater kan selalu adegan simbol-simbol saja kan. Selalu adegan-adegan. Ya adegan. Tapi kalau di film, ya terkadang harus divisualkan. Ciuman misalkan, bagaimana adegan ciuman saya itu ditonton orang banyak kan susah juga. Iya. Ya ciuman kan biasa aja ciuman. Tapi kalau grogi waktu itu kenapa? Ya ditonton orang banyak. Tapi itu ciuman beneran ya? Nggak ada. Harus. Nggak ada trik kamera gitu. Nggak bisa. Kamera gimana ciuman ya? Nggak bisa. Nah, itu kan baru kenal lagi kan. Aduh, mana baru kenal juga. Siapa itu? Di lapangan. Udah nggak usah disebut. Aduh, nggak usah disebut. Pak Yusuf sudah ada. Sosor saja kosong. Enak aja sosor. Nah, Sahdan akhirnya setelah itu ternyata beliau juga putar haluan. Film bukan berhenti sampai di situ. Akhirnya putar haluan ke politik. Ya kan? Nah, tapi jangan jawab dulu. Masih di talk show with BHS. Masih di talk show with BHS bersama Om Wai The Miracle dan tamu kita yang selalu rindu perang. Rindu perang karena Mizwar, Deddy Mizwar, Deddy yang rindu perang. Nah, ini ada slide menarik. Kembali ke dunia akting, Deddy Mizwar di D2 saya nggak bisa ngerampok. Ini maksudnya apa ini, Bang Nagabonar? Nggak bisa ngerampok ya maksudnya itu? Iya kan dari pejabat publik. Ya kan kembali lagi ke dunia film, seni peran. Kalau bisa ngerampok, saya nggak akan ngerampok, cepet. Nyopet aja nggak bisa, cuman acting ya kan? Iya, diomelin emak terus kalau nyopet kan. Yang ngerampok siapa sih yang bisa ngerampok itu? Nggak tahu, nggak tahu. Ya banyak setiap hari kan, setiap minggu bahkan KPK, OTT segala macam kan banyak sekali. Ya. Masih nggak kapok-kapok ya? Oh iya. Deddy Mizwar gabung Partai Gelora. Demokrat di D2, terima kasih pengabdiannya.
Nah, Damai aja lah. Udah ngomong partainya ini, nggak ngomong partainya. Damai aja. Tapi kok pindah-pindah nih kenapa sih? Kayak kutu bencar juga itu ente. Gimana sih? Dan pindah-pindah itu kan bukan ingin jadi pejabat publik. Saya kira berpolitik perlu, karena setiap suap nasi yang kita makan setiap hari, setiap teguk air yang kita minum setiap hari itu ditentukan oleh sebuah keputusan politik. Jadi berpolitik bukan berarti ingin menjadi pejabat publik, ingin menjadi anggota DPR, atau jadi bupati, atau wali kota, atau segala macam. Tidak harus demikian. Tapi berkontribusi dalam pemikiran politik, mempengaruhi keputusan politik untuk pada masalah kemaslahatan. Jadi kan itu tadi, jadi nggak harus juga jadi pejabat publik berpolitik tadi. Iya, Anda kan juga bilang bahwa berpolitik itu tidak harus kemudian aktif di politik praktis. Ya, dan tidak harus jadi pejabat publik. Dan tidak harus menjadi pejabat publik. Ya. Tapi harus aware dengan situasi politik. Iya, harus mengetahui. Dan peduli gitu ya. Peduli. Bung Deddy Mizwar, kalau boleh Om simpulkan, tolong dikoreksi kalau keliru ya. Politik itu benar nggak disebut candu? Saya kira buat saya saat ini ya tidak jadi candu. Artinya yang kita harus membutuhkan dalam kehidupan dalam setiap napas kita ya tidak harus demikian juga. Justru kita yang harus mengendalikan itu. Bukan kita larut dalam arus politik, tapi kita ya harus mengendalikan ke arah mana politik ini. Saya kira saya selalu optimis bahwa segala pengetahuan dan ilmu ini semua dari Allah sebenarnya. Cuma yang menggunakannya siapa dan untuk apa, dengan niat apa. Ya makanya Om nanya untuk apa? Jadi kalau untuk apa? Pastikan oleh saya kekuasaan. Terus kekuasaan untuk apa? Iya, politik pasti kekuasaan. Terus kekuasaan untuk apa? Iya, untuk apa? Untuk apa berkuasa? Ya, kalau hanya untuk menyengsarakan rakyat, ya itu sebelah kaki sudah di neraka itu. Nah, udah begini nih. Penting. Kekuasaan itu sebelah kaki di neraka ini. Iya. Ya kan? Sudah di neraka itu. Belum ngapa-ngapain itu. Nah, kalau kita menjalankannya dengan baik, kekuasaan tadi untuk kemaslahatan, kebaikan, kesejahteraan masyarakat, maka dia adalah orang yang pertama kali masuk surga. Pemimpin yang adil adalah orang yang pertama dibukakan pintu surga. Tapi begitu dia berkuasa, belum berbuat apa-apa, setengah kakinya sudah di neraka itu. Hati-hati. No, hati-hati no. Aku ngomong sama siapa tadi ya? Ngomong sama sana. Saya ke Om Wai juga. Untuk kita semua lah, hati-hati. Hati-hati. Pleset lo ya. Bang Deddy, sebenarnya kalau suruh milih antara akting dan dunia politik, lebih cakep mana sebenarnya? Ya, dunia politik. Untuk Anda ya? Ya, saya kira sambil berakting pun kita bisa juga berpolitik. Bicara seni peran, bicara film yang eksperimen dari film segala, ini juga ditentukan oleh politik kok. Jangan-jangan politik juga acting juga? Ada political will terhadap kebudayaan, terhadap produk-produk budaya, itu harus ada. Film ini bisa dijadikan juga sebagai media diplomasi kebudayaan bagi sebuah bangsa. Ya. Naga Bonar juga banyak pesan-pesan politiknya sebenarnya ya. Banyak sekali. Nanti saya juga pengen bikin sang moral presiden. Dan politik ya. Saya lagi menyiapkan Sang Presiden judulnya nanti. Oh, ini Naga Bonar jilid 3 atau lain lagi? Oh, Sang Presiden. Ya kayak Sang Kodok, Sang Kancil, Sang Hujan biasalah. Enggak ada bedanya. Sang Kodok, Sang Kancil, Sang Kancil, Sang Presiden, sama aja itu barang. Oh iya. Sama aja. Om kepo nih, bos. Ya, kita semua tahu Om Deddy Mizwar ini akhirnya ditakdirkan menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Asik ya jadi wakil gubernur ya, jadi pejabat publik itu ya. Kita harus bersyukur. Pengawal, ajudan segala macam. Pertama risih lah. Pasti pertama risih, kita nggak biasa begitu. Lama-lama ya protokol harus demikian. Oke. Saya bilang sama pengawal saya bilang, udah kalian nggak usah kawal-kawal. Saya bilang, enggak Pak, kalau Bapak terjadi apa-apa sama Bapak, saya kena. Oh, mereka yang disalahkan. Ya? Jadi kita juga harus toleransi. Kita harus menghargai tugas mereka. Ini waktu jadi pejabat itu netizen ada yang usil, ya kan? Yang kemudian bertanya, kenapa sih masih saja jadi pejabat kan juga jadi bintang iklan gitu loh? Kenapa nggak ada larangan secara undang-undang? Tidak ada yang saya langgar. Nggak, artinya gaji wagub. Ada yang bilang gaji wagub nggak cukup atau gimana? Gaji wagub kecil. Kecil ya? Kecil, sangat kecil. Makanya tidak adil. Berapa duit? Gubernur ya 6 juta. Wah, kecil dong. Kita nggak sampai 1 episode kok. Ya kan? Uang operasional wagub banyak. Oh, dana operasional banyak. Banyak. Okay. Tapi kita harus gunakan memang untuk kepentingan melayani rakyat. Oke. Saya di film. Oke. Kemudian saya dapat juga popularitas, saya dapat juga rezeki, kekayaan segala macam. Kemudian tiba-tiba ada yang menginginkan saya untuk jadi
pelayan masyarakat. Kalau memungkinkan dan ditakdirkan Allah menjadi itu, kita lakukan dengan baik. Di film pun bisa, kalau kita membuat film-film baik. Jadi bukan jabatannya, bukan profesi yang salah. Jadi ngomong terakhir nih, kalau ada tawaran lagi untuk tawaran apa? Kepala daerah lagi masih sampai jatuh. Kepo aja lo. Ya kita lihat saja kan. Kenapa saya harus jadi kepala daerah? Waktu diminta jadi kepala daerah sangat lama. Ya jangan dijawab dulu. Masih di Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS. Dan tamu kita Naga Bonar yang mau berjilid-jilid ini, Bung Deddy Mizwar. Dikenal juga sebagai Bang Zek. Bang Zek. Jadi Bang Zek ini juga terkenal dengan filmnya Mencari Tuhan ya. Para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan ya. Sudah ketemu belum sih sama Tuhan? 13 tahun, saya kira nanti kalau kita mati mungkin ketemu ya. Oh, jadi dalam banget itu judul bagus sekali. Mungkin ketemu, mungkin tidak juga. Kalau husnul khotimah mungkin ketemu. Kalau enggak ya enggak bakal ketemu juga. Belum dijawab di pertanyaan Om Boy. Apa itu? Kalau misalnya ada tawaran untuk menjadi kepala daerah lagi itu, mau kagak? Gak usah panjang-panjang mikirnya, nafas juga singkat aja. Saya selalu berpikir panjang kalau itu. Oh begitu. Tadi kan harus hati-hati kita. Kadang-kadang juga ada pasangan kita kan. Ada juga siapa yang mendukung kita. Tipe seperti itu jangan memberatkan tugas kita sebagai pemimpin di daerah atau tidak. Kalau bakal memberatkan, membuat kita menjadi sulit, kenapa harus diiyakan? Ya, kita punya hak untuk menolak. Yang menjadi sulit itu kira-kira apa faktornya? Ya bisa saja terjadi kan. Misalnya suruh bayar mahal yang mahal-mahal. Misalkan seperti itu, kemudian juga ada bargaining tentang lahan-lahan apa yang bisa digarap oleh partainya, pendukungnya. Kalau ada syarat-syarat kayak gitu, prasyarat kayak gitu, Bung Deddy selalu jawab apa? Ya saya nggak pernah melakukan itu soalnya. Jadi no way gitu ya. Anda kata saya diminta, ini dibayar pun saya nggak mau. Kemudian no. Sekarang ini di masa pandemi ini kan bioskop kan tutup, ya kan? Ini kan dampaknya kan ya tentu saja bukan hanya terpapar tapi terkapar di insan film ya kan. Tapi gimana, ada saran nggak? Kita kan nggak. Jadi emang di sini bisa ke bioskop, padahal Om senang sekali ke bioskop itu. Betul, ini adalah satu. Kalau saya lihat ini memang buat kita harus berhenti dulu lah, sejenak introspeksi ya apa yang kita lakukan dan ke depannya. Cuma ada persoalan begini. Satu televisi pun kan orang butuh tonton televisi. Kemudian yang membayar itu adalah televisi tadi hidup karena dari iklan. Sekarang yang pasang iklan siapa? Nggak ada juga ya. Nah, terus yang bikin terus sekarang ini. Kemudian TV menayangkan. Terus kapan televisi membayar PH itu? Jadi bekerja saat ini juga tidak berarti dapat uang sebetulnya. Tetapi punya piutang. Sudah, oh iya. Tapi punya piutang. Iya. Tapi belum tentu ada uang. Sudah punya ancaman nggak sampai akhir tahun ini kah atau tahun depan kah? Nah, ada peluang. Kalau saya nggak mau berhenti pada pesimisme. Saya nggak harus. Ini kita harus berkarya. Tetap harus berkarya. Terus berpikir. Iya. Kalau nggak beku kepala kita. Iya. Misi Pak, panggung stand up-nya mana ya? Sini. Ya. Anda mau ngapain? Saya disuruh stand up. Kok ini nggak ada panggung? Ya kamu standing aja, nggak pakai up udah. Nggak jadi nih berarti ya? Oke, duduk sana. Ini tamu Om Boy ya? Ini bener ya? Produser, tim, kreatif, bener ya tamu Om Boy ini? Hah? Nih boleh saya di sini ya? Boleh. Dengerin rebahan dulu nggak apa-apa juga. Dengerin jokes om nih, ayo. Apa? Dengerin jokes om. Ini lo udah tahu ini Om mau film-film masih box office dan Iya, luar biasa. Tahu nggak box office? Tahu. Kantornya dikotakin gitu. Tahu nggak? Om Boy boleh munduran nggak?
lightingnya mantul banget ya. Belajar kamu. Kalau dari sini mungkin ngelihatnya enggak ya. Kalau dari sini kan kerasa gitu, perih. Mau gue kenalin nggak? Iya, iya, iya. Aduh, hadirin dan hadirat, Om Baik kedatangan tamu berikutnya selain Kang Deddy Mizwar Nagabonar adalah seorang komedian atau komika. Iya. Ridwan Remi. Iya, saya grogi terus terang ada Mas Deddy juga. Kenapa grogi? Rasa kalah segalanya gitu. Kalah pengalaman, kalah penghasilan, Dan kalah tua ya, dan kalah tua. kalah pergaulan juga. Pak Deddy Remin, udah tua, rambutnya diwarnai. supaya Kang apa kamu bilang? Saya ngomong sama yang punya rambut. Oh ya punya rambut. Mohon maaf nih. Rambutku mana? Mohon maaf. Wait. Kamu tahu nggak ini free wifi? Iya. Itu kan banyak kendala di situ. Rambutnya ada kalau diperhatikan. Ada. Banyak splinteran di Cuma sana. 2 lembar. Kayak Upin Ipin ya. Nengok kiri kanan, kok nggak ada temen gua, masuk lagi dia. Bos, emangnya situ juga nggak botak? Kok di situ udah kelihatan tuh? Tapi kan kata-kata orang dulu beda. Kalau misalnya di sepinya di belakang tuh katanya orang cerdas. Kalau sepinya di depan tuh orang yang berpikir. Yes. Kalau mau kan depan belakang. Yes. Orang tua. Bang Deddy, kita pengen tahu profil siapa beliau ini ya. Iya, Coba tayangannya coba lihat. Tapi saya kelihatan keren ya di profil itu ya. Keren. Ini anaknya siapa sih? Kok udah merasa keren gitu loh? Kelihatan keren. Kamu sama legenda ini loh, jangan salah. Beliau nggak pernah merasa dirinya keren. Ya, dan sudah, kita nanti ngobrol lebih jauh ya. Jangan kemana-mana, masih di E-Talk Show with BHS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hampir 5 bulan di rumah aja, akhirnya senang sekali hari ini saya bisa mengikuti anjuran dari Presiden Jokowi. Kerja. Alhamdulillah. Emang ini parah banget corona ya, ini ngilangin rezeki orang gitu. Seniman nganggur semua, gak ada kerjaan. Corona tuh bikin ribet orang gitu, apalagi saya udah nikah gitu. Jadi tanggung jawab kesehatan saya bukan cuma saya sendiri, tapi juga kesehatan istri saya. Dan ini bikin saya jadi makin ribet. Dulu saya kalau di rumah, mandi itu paling sehari cuma 2 kali. Mandi pagi, mandi sore, udah gitu. Sekarang gara-gara di luar banyak virus, saya di rumah tuh mandi bisa sehari 5 kali. Mandi pagi, mandi sore, mandi wajib gitu. Nggak ada hiburan lain ya. Jadi 5 kali sehari gitu badan ketemu air, corona kagak, rematik iya. Itu pasta gigi di rumah yang tadinya merek aja saking seringnya ditemuin sekarang udah close friend. Udah akrab banget udah. PSBB di rumah aja gitu, bikin gak punya kegiatan gitu. Saya juga kadang kerjaannya ya tiap hari paling posting-posting sosial media kegiatan di rumah. Cuman gak enaknya sebagai orang yang udah nikah, kadang ada aja netizen tuh yang suka ikut campur sama urusan rumah tangga kita. Saya pernah kalau lagi syuting gitu, terus di lokasi ketemu sama artis cantik kan suka IG story gitu ya. Kadang ada aja tuh netizen yang rese, suka komen, "Bang, ingat istri di rumah." Kata saya, ini so asik banget sih. Lagian saya kasih tahu ya, justru karena saya ingat istri saya di rumah, ya di luar bebas dong. Iya kan saya juga tahu istri saya di rumah gitu, nggak mungkin lupa orang saya ngonciin. Ya tapi kadang rese gitu netizen, saya sering juga upload foto di Instagram, selfie gitu. Kadang ada yang komen, "Bang, kok nggak pernah upload foto bareng istrinya sih? Marahan ya gitu, nggak akur ya, so asik banget gitu." Padahal kan saya punya Instagram, istri saya juga punya Instagram. Ya kita upload foto di Instagram masing-masing. Buat apa kita upload foto di tempat yang sama? Emang kita siapa, Raffi Nagita? Ya udah, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Alright. Ya, bagaimana Kang Deddy kalau kita jadi juri? Kalau saya sih yes ya. Ya, Kang Deddy bagaimana? Oke. Oke ya. Oke.
sebagai orang yang 5 bulan nggak kemana-mana. Seneng loh saya, mau nangis ini. Ya. 5 bulan nggak kemana-mana aja bagus cerita. Bagaimana kelayapan lo? Lah ya itu. Tadi itu stand up tentang apa temanya? Ya kan kalau stand up tuh biasanya tentang kehidupan sehari-hari yang kita Oke. alamin, terus kita pengen ceritain ke orang, dan kebetulan hari-hari belakangan ini kan yaitu di rumah aja, jadi ya itu yang dibikin materi sih sekarang. Oh, kok kamu kehabisan materi ya? Kayaknya ngomongin istri aja di rumah aja, terus kemudian Ya karena tentang- kegiatannya lagi di itu, kadang saya ngomongin istri orang kalau ke rumah orang. Oh, Tergantung kegiatannya, ini kan nggak ada, ketemunya istri doang. Ada tim nggak kalau ada tim yang merancang itu? Sejauh ini sih kalau stand up di Indonesia masih sendiri sih. Sendiri ya? Iya, kecuali yang udah besar mungkin ada timnya. Kita bisa jadi tim ya? saya rasa iya. Bisa nggak? Bisa. We can do that. Ya. Iya. It's a piece of cake. Mahalan timnya ya. Kapan lagi kalau kau punya tim dengan 2 om ini? Gimana tuh di stand up tanpa penonton? Rasanya gimana? Karena udah beberapa kali kan tawarannya juga di bulan ini ada juga yang seperti ini, bahkan lebih parah dari via aplikasi stand up sendiri itu udah ngerasain juga. Jadi mungkin ekspektasinya aja sih yang diturunin gitu, yang tadinya mungkin kita ngelihat orang ketawa depan mata, ya udahlah gitu, kita lihat duitnya aja gitu. Kan jadi anak ini cerdas ya. Iya. Terutama kalau soal duit cerdas sekali dia. Dapat saya lagi butuh soalnya. Dompet om mana tadi? Apa jeruk aja? Bang saya orang sakit, masa Itu dikasih besuk. jeruk? Oh belum tahu om ini juragan jeruk. Itu untuk imunitas vitamin C natural. Iya. Juga Kapan lagi? bukan juragan benur, bukan. Bukan. Bukan juragan benar. Bukan. Bener apaan sih? Ya. Lu serius nggak ngerti apa Nggak tahu, pura-pura? saya nggak tahu. Saya kan masih muda om. Benur itu yang bening, Kayak tali itu. kayak tali. Sit. Ya, buat mancing. Oh kenur. Iya, udah. Oh. Anggap aja ya, udah. Iya. Kenur apa sih kenur? Kenur apa? Benur itu ini benih lobster. Aduh, om gak ikut-ikut. Nama aslinya siapa sih sebenarnya? Nama KTP? Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Kok bisa jadi Ridwan Remin? Remin itu nama bokap. Oh, Nama ayah saya Muhammad tuh. Ridwan bin Remin sebenarnya. Iya, Muhammad Ridwan Remin. bin Remin. Karena kan kalau nulis Muhammad Ridwan aja tuh kayak banyak gitu pasaran gitu. Oh. Jadi kalau ada Reminnya tuh identik unik kan. Oke. Orang zaman dulu kan kayaknya namanya males ya di banyak-banyak. Lupa. Iya. Lupa ya, Mang. Kayak nggak ada visi untuk luar negeri om. Luar negeri kan minimal 3 suku kata ya. Remin dah di RT doang nggak kemana-mana. Iya. Kalau bapakmu bikin paspor gimana? Kemarin bikin Remin apa dia? 3 dia 3. Iya. Kamu itu kualat dong dengan bapakmu dong nanti. Gak apa-apa, saya kerja juga buat dia kok. Wah, luar biasa ya. Hah? Kalau mau stand up, itu sebenarnya berangkat dari keresahan ya. Ya dulu waktu masih susah. Resah. Lagu banget loh. Resah. Gue lempar. Waktu masih susah resah, nggak punya duit. Iya. Nggak punya duit. Kalau sekarang kan agak bingung gitu. Kadang malah dicari-cari keresahannya kalau sekarang sih. Oh. Yang dulu sempat dirasain sekarang kayak udah enggak. Terus Ada. jadinya memang lebih banyak menangkap fenomena aja. Oh gitu. Lagi ada apa, lagi rame apa, kita ikutan Yang lagi bahas. happening, yang lagi Iya. trending gitu ya. Termasuk yang kehidupan sehari-hari yang lagi dijalanin juga gitu. Nah ini sorry, dalam situasi sekarang ini kan ada bad news bagi dunia komika ya. Ada teman kamu kan karena ngomong yang bla 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 itu kan Iya. akhirnya Anda berurusan dengan yang berwajib gitu ya. Heeh. Takut nggak tuh, grogi nggak tuh? Bad newsnya kan buat dia. Heeh. Hah? Bad newsnya buat dia kan. Iya. Buat saya kan kerjaan dia buat saya. Oh gitu. Good news dong. Kalau dia nggak kena kasus, dia di sini sekarang. Jadi lo, kamu bersenang-senang di atas penderitaan teman. Iya. Hah? Nggak gitu, tapi kan semua orang juga punya masalah, ya udah urus sendiri-sendiri lah. Enggak. Ya maksudnya sekarang jadi lebih berhati-hati aja. Jadi, oh ternyata konten seperti itu bisa beresiko berat gitu. Jadi saya nggak ngelakuin itu. Bang Deddy ada saran untuk komika-komika ini baiknya bagaimana, apa harus ditangkepin begitu-begitu?
Sekarang bagus. Untuk ya kebebasan berekspresi sekarang bagaimana sih? Bagus. Kemudian ini juga saya kalau lihat sih calon-calon aktor yang baik dan rata-rata cerdas mereka juga ya. Dan rata-rata murah sih. yang penting dari stand up komedian tuh. Maksudnya murah gimana? Banyak sekali perbincangan yang menarik yang akan kita tanya, yang kita gali pada 2 tamu spesial kita masih di e-talk show bersama Om Wai with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai The Miracle dan 2 tamu istimewa kita, Kang Deddy Mizwar dan komika Ridwan Remi. Iya. Itu ada video roasting kan, kamu kan terkenal jago roasting. Roasting itu apa ya terjemahnya ya? Ya manggang kan roasting. Tapi kalau di stand up ya kita bikin materi stand up tentang satu orang itu gitu. Jadi basic untuk jadi materinya gitu. Oh, coba kamu roasting bisa nggak coba? Roasting siapa? Ya Bang Deddy atau Om Wai terserah. Mana yang kira-kira potensial lah ya untuk di roasting? Berani nggak? Apa ya, satu aja ya? Ya, boleh. Tips aja lah buat Om Wai. Yes. Lain kali kalau mau cukur rambut pakai gunting. Oh. Jangan dijambak, hilang semua. Halo Bang Deddy dong. Kalau Om Wai maunya beraninya rambut. Asal rezeki jangan kau roasting rezeki. Coba Bang Deddy dong. Dipanggang Our legend. rezeki. Iya, apa ya, Om Deddy kan legend, legenda hidup gitu ya. Gak berani ya. Di dunia perfilman Indonesia. Iya, masa dunia apa? Dia main film dari zaman dulu sampai sekarang juga masih aktif gitu. Pokoknya kerja terus. Kadang saya kalau nonton dia tuh suka mikir ini orang nyari apa sih gitu. Wah. Pernah saya nonton TV baru tahu, oh nyari Tuhan gitu. Kamu spontan bisa ya roasting itu ya? Pakai mikir nggak spontan tadi ya? Karena udah Refleks. sering bikin materi juga, jadi kadang ada formulanya juga sih untuk membuat jokes itu. Jadi kita tahu targetnya apa, terus ujungnya apa, tinggal gimana caranya nyambungin itu semua gitu. Kalau formula untuk Om Wai terlalu banyak yang harus di roasting ini kira-kira ya? Banyak, ikut Formula One lah. Biar lebih bagus. Ya kau roasting ke Om Wai. Saya juga lihat dari mana juga jadi keren kalau pakai kacamata. Iya. Coba sekali pakai kaca nakal ya. Iya. Kamu kayaknya lagi romantis dan itu cinta begitu kira-kira ya? Kok ada pink itu? Iya, biar ini aja Om, udah yang lain Om. Kenapa bahas fashion ya, Ivan Gunawan kali ya. Ya kali aja, itu kan simbol. Ini kan simbol. Tadi dia tadi bilang tentang namanya acting. Kalau kakinya aja dilihat orang, apalagi wajahnya. Gitu. Luar biasa dibelain sama Kang Deddy, luar biasa. Kakinya aja orang lihat, apalagi wajahnya. Disambitin orang. Kayak gitu. Apa kok tiba-tiba jadi pelawak tunggal itu gimana ceritanya? Ya dulu lulus SMA masih kerja, terus tiba-tiba ketemu tayangan stand up komedi, ngerasa kayak kok bisa ya orang ngedumel sendirian gitu. Terus kayak menarik pembahasannya, karena saya juga kalau lagi sendiri suka ngomong sendiri gitu, suka ngomong sendiri? Iya. Di depan cermin gitu lihat gitu? Enggak, kadang lagi tidur gitu ngomong sendiri, jawab sendiri, mikirin. Itu. Kamu udah ke dokter belum? Ya karena seni stand up tuh kayak media yang unik aja, kita nggak usah ngelucu tapi ngedumel tuh diketawain orang ternyata. Gitu. Ada yang ngedumel diketawain, ada yang marah-marah ngegas diketawain. Mengungkap fakta bisa bikin orang ketawa juga ternyata gitu. Mengungkap kesedihan bisa bikin ketawa. Pernah nggak kamu ngelawak mencoba ngelucu begitu ya, akhirnya orang nggak ada yang ketawa, ada nggak gitu ya? Pernah? Sering. Iya, sering lah. Kalau nggak, karena kan variabelnya yang bikin nggak lucu banyak banget kan. Jadi nggak modal kamu untuk menang, itu kan menang apa di juara 1 di Suci 7 ya? Iya, betul. Iya. Apa modalnya untuk menang, apa resepnya? Kunci resepnya apa? Yang pertama ridho orang tua, yang pasti. Ya terus latihan juga, terus ya rajin aja nulis materi, nulis sesuatu yang baru gitu. Jadi dapat apa hadiahnya waktu itu? Dapat mobil.
Wes. Ya. Sama uang tunai. Oh, luar biasa. Mobilnya masih ada mobilnya? Masih ada. Nanti kalau kepepet saya jual sih. Ini juga lagi jaga-jaga nih. Duitnya terus dapat dibikin apa? Beli apa? Duitnya masih ada sampai sekarang. Tabung. Iya, nggak kepake. Kalau lihat Bang Demis ini, Deddy Mizwar ini, sebenarnya ada bakat lucunya apa harus dilatih beliau ini kira-kira? Kalau Om Deddy lebih ke bakat gemuk sih kayaknya. Kalau Om Bay gimana menurut kau? Ada bakat nggak kira-kira? Apa bakat? What do you think? Main teater. Loh, Jadi lampu. mana? Di gedung teater. Gedung teater. Aduh, kita minum kan? Ya. Haus. Ini dalam situasi sekarang, ya, pandemi COVID yang masih belum berlalu, ya kan? Ini kira-kira ada tips nggak atau saran-saran atau bagaimana dalam situasi sekarang ini? Bagi saya sih, kalau untuk situasi seperti ini kan kita di rumah aja terus kebanyakan. Iya. Maksudnya. Ya mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa nambah skill sih, kalau saya ya. Kayak misalnya dari yang tadinya cuma mungkin bisa stand up, sekarang akhirnya kan main ke YouTube, bikin konten di rumah. Minimal setelah pandemi ini selesai, terus kerjaannya udah mulai ada lagi, kita udah mulai lebih siap aja sih. Udah bisa ini, bisa itu, gara-gara di rumah. Jangan sampai di rumah aja tuh beneran gak ngapa-ngapain. Kira-kira pandemi akan berakhir kapan ini? Kayaknya abis Isya sih. Lagi lah. Habis sisa sholat sunnah. Ya, mulai lagi habis subuh tapi. Mulai lagi tadi. Kang Deddy, bagaimana ini? Ada saran nggak atau tips? Jadi saat saya bicara dengan salah satu pejabat yang menangani ini ya, dikatakan ini input saja, bahwa ekonomi harus bergerak. Pandemi ini nggak tahu sampai kapan. Kalau ekonomi nggak bergerak, kita sudah terpapar, bisa terkapar pula. Tapi dalam situasi apapun, bagaimana ekonomi bergerak, tapi setiap klaster-klaster ekonomi tadi ada protokol kesehatan yang harus kita jaga. Ada kesadaran diri kita untuk menjaga jarak, kita jaga jarak kan? Jaga jarak jangan ya? jauh-jauhan dikit kan? Saya nggak tahu karena biar sehat apa jijik aja Om Deddy. Saya juga agak tersinggung sebenarnya sih ya, di sini. Alright, terima kasih banyak Kang Deddy dan juga Adinda Ridwan Remin. Dengan demikian berakhir acara kita, sampai jumpa di e-talk show berikutnya Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.